Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ajiza. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke pengertian penduduk. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992, orang sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat. Nah, warga sebagai himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Nah, langsung saja ke dinamika pendudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Nah, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya ada faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Nah, yang pertama ada kelahiran atau fertilitas. Nah, kelahiran ini yaitu suatu istilah dalam demografinya yang mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan hidup. Lalu yang kedua ada kematian atau mortalitas. Nah, kematian yaitu ukuran jumlah kematian umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Nah, mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Nah, hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5, berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Nah, yang ketiga ada perpindahan atau migrasi. Migrasi yaitu peristiwa perpindahannya suatu organisme atau suatu individu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia. Nah, yang pertama ada persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya, karena ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Nah, contohnya seperti Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Nah, hal ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya masih sangat sedikit di beberapa wilayah. Lalu yang kedua ada jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, menurut hasil riset Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah banyak ini akan diperkirakan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kualitas penduduk rendah. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Nah, masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Lalu yang kelima yaitu tingginya tingkat ketergantungan. Nah, penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya, penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja yang disebut usia non-produktif. Yang keenam ada kepadatan penduduk. Nah, beberapa kota besar di Indonesia tergolong sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Selanjutnya ada jumlah pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar. Tingkat pertumbuhannya masih tinggi dan penyebaran antar daerah yang kurang seimbang. Nah, menimbulkan masalah pemanfaatan sumber alam dan sumber daya manusia bagi pembangunan di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Lalu yang kedua ada kebijaksanaan dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana. Nah, di sini diharapkan tercapainya keseimbangan yang baik antara jumlah dan kecepatan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan sosial ekonomi. Lalu yang ketiga ada usaha menurunkan tingkat kelahiran melalui penyebarluasan dan penyediaan sarana keluarga berencana, serta usaha meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktek keluarga berencana.
Lalu yang keempat, ada usaha menurunkan tingkat kematian, terutama tingkat kematian bayi dan anak-anak. Dilaksanakan melalui berbagai upaya bidang kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan, perumahan, dan penyediaan air bersih, dan lain-lain. Lalu yang kelima, ada penurunan tingkat kematian ini akan membawa dampak terhadap perpanjangan harapan hidup penduduk. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang maksimal dalam menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.